dituhankan sama orang Kristen itu udah hal yang sangat mutlak. Siapa yang jelas? Ya udah, siapa yang mutlak dan jelas Tuhannya kalian? Ayo. Kalian kan nggak tahu benar Yesus itu sampai dari mana. Iya, mutlak yang dituhankan sama kalian itu siapa? Kami menuhankan Tuhan Yesus. Bapak itu bukan Tuhan berarti. Secara logika ya, nggak mungkin Maha Pencipta itu langsung turun ke bumi dan mengaku aku adalah pencipta alam semesta langit dan bumi. Kita lagi mensupport Edis. Ayo. Tidak mampu Une. Kok iri? Saya bilang saya senang dengan Edis karena memberitakan Injil yang benar bahwa Yesus punya Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Kamu ngomong senang bukan dari lubuk hatimu yang paling dalam itu, Ripa. Itu bukan urusan kamu, masa lubuk hati aku. Yang penting kami support Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya nggak apa-apa kan menurut kamu. Menurut kamu Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan nggak? Ya tetap punya Tuhan kepada keilahiannya. Bingung ya. Ya udah lah ya. Kamu nanya udah saya jawab. Iya, Yesus punya Tuhan, makasih. Tuhan dia keilahiannya. Iya, menuhankan dirinya sendiri. Keilahiannya sebagai Tuhan. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri. Iya, dia menuhankan dirinya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Punya Tuhan dan hamba Tuhan, gitu ya. Seperti itu, saudara-saudaraku. Apalagi berita terbaru Tante Mika? Aku ya itu aja sih untuk iri sementara ya. Bilang kita iri, kita nggak pernah iri Paman Sam. Ngapain kami iri? Coba kami seneng kok orang muji Edis kok dibilang iri. Aku mensupport Edis, menyondingkan, menghimbau bahwa Kristen kembali ke ajaran gereja mula-mula, yaitu Yesus punya Tuhan dan Yesus hamba Tuhan. Itu kok kita loh, kok kita dibilang iri sih Paman Sam? Mana dong? Kenapa Uni? Yesus punya Tuhan tidak? Iya, Yesus punya Tuhan kata Edis, kita mah bawa. Kenapa Uni? Kita lagi mensupport Edis. Ayo. Tidak mampu Uni.
Kok iri? Saya bilang saya senang dengan Edis karena memberitakan Injil yang benar bahwa Yesus punya Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Kamu ngomong senang bukan dari lubuk hatimu yang paling dalam itu, Ripa. Ah, itu bukan urusan kamu, masalah lubuk hati aku. Yang penting kami support Edis Itu hanya mengatakan Yesus congor punya di Tuhan. mulutmu aja. Ya nggak apa-apa kan menurut kamu. Menurut kamu Yesus punya Tuhan nggak? Gimana? Yesus Ya, punya tetap Tuhan punya nggak? Tuhan ya, tetap punya Tuhan kepada keilahiannya. Ya, Bingung dia. Ya udah lah ya. kamu nanya udah saya jawab. Iya, Yesus punya Tuhan. Ya, Makasih. Tuhan dia keilahiannya. Iya, menuhankan dirinya Tuhan dia sendiri. Gitu. keilahiannya sebagai Tuhan. Oh, kan jadi dia firman. menuhankan dirinya sendiri. Oh, jadi dia menuhankan dirinya firman. sendiri. Iya, dia menuhankan dirinya sendiri gitu. Kepada keilahiannya. Iya, dia menuhankan keilahiannya gitu. Iya, iya. Jadi presiden mempresidenkan kepresidenannya ya. Gini loh. Tapi benar juga loh, Mika. Pak Prabowo presidennya siapa coba? Presidennya Pak Prabowo siapa? Ya dirinya sendiri lah. Benar loh dia dirinya. Iya. Iya loh. Pak Presiden Prabowo itu kan warga negara Indonesia, benar nggak? Presidennya siapa coba? Presidennya Pak Prabowo. Ya gini kalau Ya itu dirinya nggak sendiri, Mika. Pintar loh Pak Gini, Paman Sam ini loh. Iya, tapi Pak Prabowo tidak pernah meminta kepada dirinya sendiri. Ya dengar dulu Rika. Perkataan itu kan datang sendiri kepada Yesus waktu dia dibaptis. Inilah anakku. Itu perkataan siapa itu? Ya itu perkataan siapa itu? Itu perkataan Sang Pencipta melalui Berarti Yesus bukan pencipta. kalian itu udah jelas-jelas yang Jelas apa? yang diterangkan sama orang Kristen itu udah hal yang sangat Siapa? mutlak. Siapa yang jelas? Ya udah, siapa yang mutlak dan jelas Tuhannya kalian, ayo. Kalian kan nggak tahu benar Yesus itu sampai dari mana. Iya, mutlak yang dituhankan sama kalian itu siapa? Kami menuhankan Tuhan Yesus. Bapak itu bukan Tuhan berarti. Secara logika ya, nggak mungkin Maha Pencipta itu langsung turun ke bumi dan mengaku aku adalah pencipta alam semesta langit dan bumi. Loh, kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin. Kenapa nggak dia mungkin? berkata demikian. Ya kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Alasannya apa? Ya tidak mungkin dia berkata demikian, tapi dia tidak. Ya kenapa dia nggak pakai mungkin? akal Alasannya dan apa? pikiran. Yang alasannya apa? Kalau Tuhan mati mungkin. Kalau Tuhan datang ke dunia mengaku dia Tuhan, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mati, kalau dia menjadi manusia dan nggak ngaku Tuhan tapi mati tapi adalah Tuhan, mungkin gitu. Gini loh, Ini gimana cara berpikirnya? Ini ngajak saya berpikir pakai logika, tapi ini gimana ini? Tidak mungkin Tuhan mengatakan dirinya Tuhan, tapi Tuhan mungkin jadi manusia. Lalu gini loh, seolah-olah kamu mau mengatakan Tuhanmu dengan bentuk ketuhanannya tidak mampu jadi Tuhan. Dia harus nyamar dulu jadi manusia baru mampu jadi Tuhan. Ini kok Tuhan kayak gitu sih? Kok insecure Paman banget Sam. itu sama dirinya sendiri loh? Apa Mika? Tadi kau bilang tidak mungkin Tuhan itu memperkenalkan dirinya turun ke bumi, betul? Nah, kalian tahu Yesus itu Tuhan dari siapa? Dari Paulus, bukan karena dia perkenalkan dirinya. Sesuai perkataan dia di Yohanes 13:13 kan dia ada perkataan dia. Bukan, yang aku tanya kan tidak mungkin berarti Tuhan Tuhan memperkenalkan tahu dirinya. Ya, Dengan kita- perkataan nah, dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya udah itu kita itu imani. ada kata Tuhan nggak di sana? Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, jalan itu oke, makanya kalau- jalan itu tujuan tidak? Jalan itu apakah jalan ini sama dengan tujuan? Sekarang jangan kau samakan jalan itu seperti jalan-jalan di depan sono. Iya, oke, coba kau terangkan apakah jalan yang menurutmu itu sama dengan Bapa ini?
Sekarang dia menceritakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu untuk kehidupan apa coba? Menurut logika kamu lah dulu. Dia sebagai penyampai firman, sebagai utusan. Kalau nggak ada ya aku yang menyampaikan, kalian nggak akan sampai kepada Bapa. Itu isinya. Bukan kepada dia. Kan jelas, akulah jalan. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia ini adalah kurir, adalah penyampai, adalah penjembatan, bukan dia tujuan. Berarti kamu yakini itu dia. Berarti kamu Mika bisa mengakui kalau dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya betul, dia jalan kok. Betul. Jalan untuk orang Bani Israel. Tapi bukan Tuhan. Oke. Seluruh nabi itu jalan kepada gini ya. Bentar Mamang Sam ya. Oke, kita main berpikir kita ya, main logika ya. Yuk, main logika yuk. Oke. Aku duluan yuk. Pantas nggak? Oke, silakan. Aku duluan yuk. Membahas tentang jalan dan kebenaran ya kan. Jadi gini loh, sesuatu tujuan yang dituju oleh seseorang itu harus ada jalannya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau pergi kemana-mana kita harus butuh jalan agar kita sampai ke sana, ke tujuan kita. Betul. Jadi kalau memang Yesus sudah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa tidak melalui aku, berarti kita tidak pantas lagi tidak menerima sebagian kita untuk menuju surga. Jadi apa yang mau kita tolak di sana? Kami berkata, Oke, coba logikamu sekarang pakai lagi ya. Aku berkata kepadamu, Sam, ya, Sam. Tidak ada selain aku yang tahu rumah Unirifa. Kalau kamu ingin mengikutiku, maka akan sampai kepada Unirifa, ke rumah Unirifa. Nah, apakah aku Unirifa? Ya memang kamu tidak Unirifa. Memang iya betul kamu tidak Unirifa. Nah, ya sama seperti perkataan Yesus tadi. Makanya makanya kamu paling tidak logis lagi, Mika. Kamu tidak logis itu. Kok nggak logis? Tadi kamu udah jawab, itu sama narasinya. Oke. Sama narasi pernyataannya itu sama. Kenapa kau tidak memakai logikamu sekarang? Sudah, oke. Ini kita ikuti dulu jalur kamu ya, udah? Kita ikuti jalur kamu. Jadi sekarang kita tadi bilang Uniripa ya. Sekarang Uniripa itu mau kita tuju, oke? Oke. Ingat ya. Uniripa mau kita tuju. Jadi untuk menuju Uniripa kita harus punya jalan, oke? Oke. Padahal jalan tersebut yang menyediakan harus Unirifa. Apabila Unirifa tidak menyediakan jalannya bagimu, padahal jalan satu-satunya untuk menuju Unirifa harus jalan yang disediakan oleh Unirifa. Jadi kamu boleh nggak nyampe ke Unirifa? Itu berbeda lagi, Sam. Berbeda lagi. Berarti kamu harus menyamakan Yesus itu adalah Bapa. Kok beda lagi kamu bilang itulah saya ikuti apa? Sekarang enggak, oke. Jalan itu apa, tujuan itu adalah Bapa. Jalan itu adalah Yesus. Betul? Gini enggak, jawab dulu, betul nggak itu? Betul nggak itu? Gini loh. Tujuan adalah Bapa. Bentar dulu. Jawab aja. Tujuan adalah Bapa, jalan adalah Yesus. Betul? Nggak mungkin. Nah, kamu tadi bernarasi tujuan Unirifa, jalan Unirifa. Berbeda. Bukan gini loh, Mika, makanya kamu dengar. Harus Unirifa yang mengadakan jalan, berarti Unirifa itulah jalan. Oke. Sekarang gini, kita buat yang lebih logisnya lagi. Kita buat yang paling logis ya, makanya dipakai otak. Kita mau ke rumah Unirifa lah, mau ke rumah Unirifa kita udah.
Hanya satu jalan yang boleh kita lalui baru kita sampai ke rumahnya Uniripa. Jalan tersebut harus memakai kereta yang disediakan oleh Uniripa. Ini tentang lebih logis lagi ya. Jadi kalau kamu tidak mau menerima kereta pemberian Ripa, bagaimana kamu mau sampai kepada dia? Padahal satu-satunya jalan yang boleh menuju Ripa, kereta Ripa. Kereta. Apakah kereta Uniriva dikasih kalau tidak ada petunjuk jalannya kereta ini bisa jalan sampai ke tempat Uniriva? Nggak nyambung kamu ikan. Kau yang nggak nyambung. Kau mengatakan harus mengikuti kereta Uniriva. Apakah ada sampai kereta ini bisa berjalan ke Uniriva tanpa ada yang membawa atau mengendarai jalan Uniriva? Gini loh Mika. Sekarang gini, kau dari tadi kau mencari analogi, nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok. Kamu itu gimana mau saya bilangnya? Kamu itu tidak bisa memikirkan ilmu logika dengan ilmu karang-karangan. Yang kamu buat itu karang-karangan. Sekarang jangan kamu samakan istilahnya kereta harus ada yang bawa. Itu kan udah di luar pembahasan kita itu. Itu harus logika. Sekarang gue tanya, logikamu nggak ada. Coba kita memakai logika loh. Seandainya aku kasih kendaraan, tapi tidak ada petunjuk jalan, kamu nyampe nggak kepada aku? Makanya saya bilang. Nggak, jawab. Logika nggak itu? Makanya saya bilang tadi. Jangan makanya. Kau menyuruh aku memakai logika, kau tidak memakai logika. Di jalan, makanya jalan ini jangan kau bahas lagi lain-lainnya, jangan kau bahas bensinnya, jangan kau bahas supirnya, jangan kau bahas, bukan demikian tentang dengan keadaan Tuhan Yesus bagi kami. Kalau nanti semua kau bahas, bisa nggak dia keretanya kau gas, bisa nggak ada. Kita pakai logika, kita pakai logika, janjimu kita pakai logika. Jadi itu udah melebar kemana-mana yang kau bahas itu. Bukan. Karena apa? Karena kita pakai akal, makanya wajib melebar. Kecuali kau mengikuti. Sekarang aku tanya amamu, kau berarti menyamakan Yesus dengan kendaraan, Kan benda mati. Itu Nggak, udah logika ini, logika. Kau mengajak aku pakai logika, tetapi analogimu nggak masuk logika. Jangan kau samakan kereta, makanya saya bilang tadi. Loh, kok nggak boleh disamakan? Kita memakai logika loh. Gini, kalau kita bahas sampai seluk bulunya, memang nggak dapat. Kalau sekarang kita bahas tentang kereta itu nggak bakalan dapat. Masalahnya nanti bakalan. Ya karena nggak cocok itu logikamu. Nah, makanya begini loh, Mika. Makanya kami umat Kristen meyakini Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena fakta perkataannya memang logika, bukan kayak apa kalian siapa namanya SAW Muhammad ya. Kerjaannya apa itu coba kerjaannya coba. Kerjaan Nabi saya. Apa kerjaannya? Kerjaan Nabi saya mengajarkan manusia untuk hidup memiliki parameter sama seperti manusia, bukan seperti hewan, memberikan aturan-aturan. Nabi saya bekerja. Apa kerja Nabi saya? Sesuai Yang merusak perkataan-perkataan yang di Al-Quran yang mana? Akhir-akhir ini sudah mulai banyak kita ketahui apa isi Al-Quran tersebut. Iya, memang yang di luar mana? logis. Di luar logika perbuatan Nabi saya yang mana? Nabi saya tidak pernah bunuh diri untuk menyelamatkan orang-orang jahat dari dosa-dosanya. Nabi saya tidak pernah menelanjangi dirinya sendiri, membuka celana dalamnya supaya orang melihat kemaluannya. Nabi saya tidak pernah melakukan itu. Nabi saya tidak pernah memperawani ibunya. Nabi saya tidak pernah dituhankan tapi nggak ngaku Tuhan. Nabi saya tidak pernah dicium sama pelacur kakinya, tidak pernah. Nabi saya dicium pelacur. Nabi saya tidak pernah temenan sama pelacur loh. Nabi saya nggak pernah berdua-duaan dengan perempuan sundal terus dicium-cium kakinya di kamar. Nggak pernah Nabi saya begitu. Oke. Terus masalahnya apa? Nabi saya tidak pernah nyolong keledai loh ya.
Dengar, itu Nabi kita saya tidak pernah terima nyolong dulu, Pak. bentar, saya kan cuman bilang apa sih perbuatan Nabi saya yang menurut kalian hina? Nabi saya tidak pernah ngutuk-ngutuk perempuan, ngata-ngatain perempuan anjing. Nabi saya tidak pernah dicium sama lonte kakinya, tidak pernah. Nabi saya tidak pernah menelanjangi memperlihatkan alat vitalnya di depan banyak orang. Nabi saya tidak pernah lakukan itu, tidak pernah nyolong keledai. Nabi saya tidak pernah. Nabi Sudah? saya udah kerja kok. Normalnya Sudah? laki-laki kerja, punya istri, Sudah? menghidupi anak dan istri. Ya itu sudah, belum. Sudah. Nabi saya hidupnya normal ya. Nabi saya kecilnya itu sudah bekerja. Dewasanya diminta nikah sama Sayyidah Khadijah, berbisnis. Terus kemudian menghidupi istri-istrinya, merawat keluarganya, merawat umatnya, menjadi pemimpin tertinggi, kemudian meninggalkan agama yang agama ini memperbaiki peradaban, bukan malah merusak peradaban. Nabi saya tidak pernah tuh ngutuk-ngutuk pohon ara. Bahkan Nabi saya mengajarkan kalau berperang jangan potong pohon kurma sembarangan. Nabi saya mengajarkan untuk menyembelih hewan ternak itu pakai adab. Nggak ada tuh Nabi saya suruh ambil keledai lalu naik ke atasnya terus dengan dua-duanya diambil punya orang, nggak ada. Nabi saya beradab kok. Sudah. Ya sudah, silakan. Nah, tapi ujung-ujungnya yang tertulis di Al-Quran, orang yang paling suci siapa coba? Nabi-nabi semuanya maksum, nggak ada dikatakan orang paling suci siapa coba? Siapa? Ujung-ujungnya Siapa? yang Yang tertulis di Al-Quran, orang yang paling suci dan Ya, tidak siapa? tidak Coba. tidak berdosa Nih, siapa? ya, yuk kita lihat di dalam Al-Quran siapa yang siapa? Ada nggak ditulis Muhammad orang paling Ya, suci? siapa? Kan? Nabi saya bukan cuma suci, Nabi saya bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Nabi saya menjadi rahmat untuk Kenapa alamin. kata-kata suci di Al-Quran ada keluar tapi Yang mana? tujuannya Yang kepada mana? Muhammad? Siapa yang suci di Kenapa Al-Quran? kata-kata suci tertulis di Al-Quran tapi Ya, tujuannya siapa? kepada Muhammad? Ya siapa? Di mana tertulis itu? Ya, Mana ayat menurutmu apa? Menurutmu di Al-Quran siapa? Iya siapa? Seluruh nabi suci, seluruh nabi suci. Loh, ada ditulis Muhammad orang suci. Nabi Muhammad bahkan kata suci itu sudah tinggi. Kata suci itu di bawah loh. Apa sih ini? Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, bukan di atas suci itu rahmatan lil alamin loh, Bro. Rahmatan lil alamin itu bahkan kalau suci itu loh, kok karangan loh. Rahmat untuk seluruh alam itu lebih daripada suci loh. Saya ini kalau berwudu suci. Saya berwudu nih ya, suci saya. Apakah kau sholat rifaiyah dalam keadaan suci? Setiap umat Islam yang sholat itu keadaannya suci dalam Islam. Nah, Nabi Muhammad lebih tinggi daripada kata suci apa? Dia rahmatan lil alamin. Nih, ya, manusia-manusia yang paling mulia dan dijaga dan disucikan oleh Allah tuh banyak. Ada Nabi Ibrahim. Tunggu dulu. Gini loh Kristen, kalian itu hanya gini ya, saya tahu hanya Al-Quran lah yang memuliakan Nabi Isa wajihan fi dunya wal akhirat, karena di kitab kalian justru Tuhan kalian terkutuk. Jadi ketika kamu menyampaikan bahwa saya juga nggak pernah dapat bahwa Isa dikatakan paling suci di Al-Quran itu nggak ada. Mana ayatnya? Isa dikatakan paling suci, mana ayatnya? Nggak ada. Tapi Nabi Isa dikatakan adalah orang yang sama seperti nabi-nabi lainnya. Mereka itu orang-orang pilihan Allah. Nah, pertama itu. Nabi Muhammad bahkan di atas itu loh. Nabi Muhammad itu digelari rahmatan lil alamin. Tapi maaf, setahu saya itu hanya Nabi Isa loh yang wajihan di dunia ya. Kalau Yesus itu mati terkutuk, direndahkan, dijadikan dosa, dijadikan kutuk. Jadi ketika kamu membawa Al-Quran untuk membela kehormatan Tuhanmu, masalahnya di kitabmu Tuhanmu hina. Tapi gini loh, ya Unirupa. Jadi kalau kita sebagai manusia pasti kita mempunyai pikiran yang logika lah. Iya, sekarang saya pakai tadi kamu pakai logika sama Tante Mika. Logika nggak kalau Tuhan mati? Saya tanya, logika nggak kalau kamu Tuhan mati? Bukan gini, saya belum selesai. Ini gimana saudara kita Kristen nih? Ngajak logika nanti. Gini loh. Udah silakan. Kalau namanya pengajaran itu yang suci dan yang bagus, yang logika diterima manusia, mungkin manusia sudah tahu. Tapi gimana coba pengajaran yang disampaikan oleh siapa itu? Abdul Somad itu. Apa pengajaran apa itu? Apa? Asalkan disebut tauhid masuk surga walaupun mencuri, walaupun berzina. Jelas, seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga walaupun dia pernah berzina. Kenapa? Karena pada endingnya mereka tetap masuk surga. Nah, Rasulullah sudah katakan nih, saya tunjukkan kepada kamu ya.
Loh memang iya. Daripada jadi Kristen tapi tidak bisa keluar dari neraka, gimana coba? Lebih baik jadi berarti gini loh. Berarti gini Sabar loh. dulu, jangan berarti sebelum saya menjelaskan gimana ini. Saya belum selesai menjelaskan sudah berarti. Selama kita hidup bebas kita berbuat zina, mencuri apa. Oh tidak, enggak lah. Nanti kita Tidak ada. mengucapkan Enggak, itu taubat. dihukum. Inilah kamu itu. Kamu memframing tuh enggak bisa. Gagal depan kami karena kami bukan orang botol. Gini loh. Maksudnya seluruh umat Islam walaupun berzina itu masuk surga, endingnya nanti seluruh umat Islam itu masuk surga karena dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nih, mereka keluar dulu dari neraka nih. Pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka. Ini nih. Jadi mereka pasti masuk surga. Diam dulu, saya belum selesai. Jangan ganggu dulu. Nah, jadi maksudnya adalah selagi dia Islam, kalau Kristen itu kan kekal di dalam neraka, nggak keluar-keluar. Kalau orang Islam berzina dia, kalau dia sudah bertobat, diampuni dosanya di dunia, dia nggak dapat lagi hukuman. Tapi kalau dia belum bertobat, masih banyak dosanya, maka dia masuk neraka dulu. Makanya kemudian dia pasti keluar nih, dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia biasa yang diberikan karunia sebagai nabi itu mampu mengeluarkan manusia dari neraka. Nah, Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan manusia dari neraka? Nggak bisa, nggak ada gunanya Tuhan kayak gini. Oh, jadi maksudnya Nggak masuk neraka bisa. dulu nanti baru ke surga gitu. Oh, kalau orang yang memang dosanya belum bertobat di dunia ya pastilah. Di neraka dulu baru naik Oh ke surga. iyalah, enak aja berdosa terus nggak masuk neraka. Kau pikir kayak Tuhan, kayak agama kau, mentang-mentang percaya Tuhan kau mati terus tiba-tiba masuk surga melenggang walaupun dosanya banyak? Nggak bisa. Kau pikir Tuhan kami apa? Nggak bisa kayak gitu. Kalau kau berzina, membunuh, lalu kau tidak bertobat kemudian dan dosamu belum diampuni terus kau berharap masuk surga? Bapak kau punya surga? Nggak gitu deh. Pertobatannya itu di mana? Di Gitu. neraka itu? Di Pertobatannya dunia di lah, mana? masa di neraka bertobat? Mana bisa di neraka bertobat? Habis Kalau udah dosa bertobat di dia. dunia, kalau udah Loh, bertobat di dunia, ini ngapain gimana lagi ini masuk orang neraka? lagi nanya apa sih Kalau ini? udah bertobat di Dia dunia, deh, ngapain kalau lagi sudah masuk bertobat kan neraka? saya bilang yang belum bertobat gimana sih? Enggak logika lo Ripa. Kalau udah Enggak, bertobat karena di kau dunia, nggak ada ngapain lagi logika. jalan di neraka? Gini loh, bagaimana mungkin kau bilang nggak masuk ke dalam botol airnya, nggak masuk ke dalam botol airnya? Kau nggak punya botol, sama nggak masuk logika. Mana mungkin kau bisa masuk logika? Kau nggak punya logika. Sementara Tuhan mati, kau bilang logika. Tuhan bunuh diri untuk dosa orang jahat, kau bilang logika. Tuhan kau nggak mampu mengeluarkan manusia dari neraka, kau bilang logika. Sementara Tuhan kau masuk neraka, kau bilang logika. Ketika Tuhan kami menghukum orang yang berdosa, kau bilang nggak logika. Ketika Tuhan kami mengeluarkan orang yang setelah selesai hukumannya, kau bilang nggak logika. Kan agak gila kau ini. Kalau udah Coba aku tanya dulu, logikanya di mana Tuhan kau nggak bisa mengeluarkan manusia dari neraka? Berarti Tuhan kau itu banyak yang nggak mampunya dia. Bisa nggak Tuhan kau lucu. tanpa jadi manusia menyelamatkan kalau kau? udah Coba. bertobat di dunia, ngapain lagi di neraka? Maksud saya, Ripa. Sejak kapan ada mengatakan? Dengar dulu. Ketika seseorang dengar dulu ya. Tuhan kami itu Tuhan yang Kalau adil. bilang tadi, masuk Ketika neraka orang dulu, baru masuk memperkosa, diam dulu. Iya, dengar dulu. Ketika orang memperkosa, apakah memperkosanya itu setiap detik, setiap seumur hidup dia memperkosa? Nggak ada orang begitu. Nggak ada orang yang dari dia mulai lahir ke dunia kerjanya memperkosa. Ketika orang memperkosa sekali, maka tidak mungkin hukumannya itu dia dikekalkan di dalam neraka. Itu Tuhan yang kejam. Masa memperkosa satu orang hukumannya sampai sekekal-kekal selamanya? Tapi kalau dia tidak menyembah kepada Allah, pasti kau kekal. Karena kau layak kekal, karena kau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi ada pula orang Islam, dia beriman kepada Allah, dia percaya Allah adalah Tuhan, dia membunuh satu orang, maka dia kekal dalam neraka. Tidak begitu. Open cam dulu aku, Ripa. Open cam dulu aku, open cam. Diam dulu. Kau mau open cam nggak ada gunanya juga. Diam aja ya. Nah, jadi begini loh. Tuhannya umat Islam itu bukan Tuhan yang gila, Tuhan yang stres, Tuhan yang psikopat. Masa ada orang cuman mencuri permen langsung masuk neraka kekal selama-lamanya? Berarti gila ini Tuhan. Tuhan gila ini kayak gini. Bayangkan teman-teman, ada Tuhan yang karena hambanya mencuri permen di Indomaret mati. Upah dosa adalah maut. Ini kerajaan Tuhanmu itu. Tuhan nggak beres kalau dalam iman Islam itu. Tuhan kami Tuhan yang adil. Ketika ada umat Islam hilaf dia, berdosa dia. Lupa ini. Aduh, jangan kau ganggu aku lagi. Aku lagi nggak butuh loh. Kau gini loh, Kristen.
Kalau kalian itu tidak mampu menyanggah argumenku, jangan ganggu aku pas menyampaikan. Nggak peduli kami siapa kau tukang jual durian kek, tukang jual sate, kami nggak peduli. Kami lagi diskusi, ya. Kami tidak butuh kau memamerkan muka kau, kami tidak butuh itu, ya. Dengarkan baik-baik. Tuhannya umat Islam bukan Tuhan psikopat yang hanya karena mencuri permen langsung masuk neraka jahanam dan tidak bisa dikeluarkan. Gitu loh. Kalau Tuhan kalian kan gitu, upah dosa adalah maut. Adam karena dia tertipu istrinya makan buah pengetahuan baik dan buruk, seluruh cucunya berdosa masuk neraka. Ini Tuhan yang aneh dalam Islam. Durian. Apalah ini kau? Lihat dulu lah, aku nggak butuh aku durian kau. Jadi ya, bayangkan teman-teman, katanya Tuhannya Maha Pengasih, demi mengasihi manusia, dia rela bunuh diri loh untuk manusia. Tapi ternyata Tuhan ini pernah tidak mengampuni sama sekali dosa Adam dan bahkan mewariskan dosa itu kepada keturunannya ribuan tahun lamanya. Pas jabat pertama dia turun bunuh diri untuk menyelamatkan orang-orang jahat ini. Kayak mana Tuhan kalian itu? Coba Tuhan kalian gimana? Coba Tuhan kalian ini coba. Tuhan udah kuburan katanya. Tuhan saya nggak pernah mati. Tuhan kau yang pernah dikubur. Enggak, Tuhan saya nggak pernah mati. Tuhan kau yang kami jangankan mati mengantuk pun nggak pernah. Oh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad sama-sama di kuburan, sama seperti Paulus, sama seperti Matius. Apa salahnya? Matius enggak Tuhan kami si Matius. Dengan lupa. Kami juga tidak menuhankan Nabi Muhammad. Enggak mau aku nih. Paman Sam. Apa? Paman Sam. Apa Kau nikah? makan cuci tangan tidak? Hah? Kau makan cuci tangan tidak? Cuci muka pun bisa. Apain pun bisa kalau Enggak, makan. aku tanya sama kau makan cuci tangan tidak? Cuci tangan pun bisa, enggak cuci tangan pun bisa. Tadi berarti Kurang kognitifnya ini, nggak paham dia pertanyaan. iya, Sama nggak bisa orang dia memang ini. kebanyakan iya nggak ngerti dia pertanyaan. Dengarkan ya teman-teman ya. Perbedaan Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya umat Kristen itu beda sekali secara karakter. Tuhannya umat Islam menghukum itu kalau seorang itu sudah berdosa dan dosa itu sudah dilakukan. Dan bahkan Allah memaklumi kalau dosa itu dibuat karena ketidaktahuan. Tapi di Kristen, ya, suku Amalek dihukum turun-temurun, diperangi turun-temurun karena tidak menyembah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan kami Maha Kuasa. Tuhan kau nggak mampu mengeluarkan orang dari neraka. Kalau Tuhan kami mampu. Kok aneh kalau Tuhan kami punya kemampuan begitu. Nabi kami loh ya, Nabi kami mampu mengeluarkan orang dari neraka. Tuhan kau nggak mampu lakukan itu. Bayangkan ya teman-teman ya, Tuhannya umat Kristen konon katanya Maha Pengasih, Maha Pengampun, tapi ribuan tahun membiarkan orang mati karena dosanya Adam. Tuhan umat Kristen katanya adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa, tapi ribuan tahun membuat manusia masuk neraka karena dosanya orang lain. Lalu kalian bilang Tuhan kalian Maha Pengampun. Inilah kalian tuh ada masalah dengan kognitif kalian gitu loh. Bayangkan teman-teman ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum suatu kaum sebelum didatangkan rasul kepada kaum itu. Makanya ada ahlul fatrah. Tapi di Kristen ada suku Amalek tidak pernah diutus Rasul kepadanya untuk memperkenalkan siapa Tuhan, lalu mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, dibunuh turun-temurun. Ini kelakuan Tuhan kalian, katanya Maha Pengasih. Tuhan kalian tuh pengasihnya sama Bani Yahudi aja. Yahudi berulang-ulang menyembah Baal, menyembah Molok, diampuni. Suku Amalek tidak pernah diutus Rasul kepadanya. Tentulah mereka tidak kenal mana Tuhan yang benar. Orang nggak ada Rasul kepadanya, nggak ada kitab sucinya kok, nggak ada petunjuknya. Tiba-tiba mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, dibunuhi sama Tuhan kalian turun-temurun, diperangi sama Tuhan kalian turun-temurun. Ini kejam sekali Tuhan kalian. Lalu kalian katakan Tuhan yang kejam ini adalah Tuhan kalian yang Maha Pengasih itu, yang turun di abad pertama. Tadi kau bilang, Maka saya bilang kalian ini ODGJ. Unirifa, saya mau tanya sama kamu. Tadi kau bilang Tuhan Kristen yang mana? Sabar dulu ya. Tarik Kau Islam apa nafas. Kristen? Ya, Kau saya Islam Kristen. apa Kristen? Saya Kristen. Oke. Kau bertanya atau diskusi? Saya mau diskusi tadi. Unirifa bilang apa? Tuhan Kristen yang mana? Saya mau tanya. Kristen itu ada dua, arah Protestan, arah Katolik. Terus kau bilang Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang Enggak, Katolik? jangan Yang mana yang disebutkan benar? sedekah. Dia aja tanya, dia apa agamanya? Katolik atau Kau Protestan? agama kau saya apa? Katolik. Ya, saya Katolik. Ya udah, tulis Nah, masalahmu apa? Yang kamu tanya apa di sini? Tadi kau bilang Tuhan Kristennya begini. Ya, Tuhan Kristen yang mana? Kalau Protestan Ada dan berapa Katolik itu Tuhan? beda. Ya, saya Iya, tanya, Katolik dan Tuhanmu ada berapa? Ya udah, Tuhan Satu, Katolik itu ada berapa? Tuhan saya adalah satu. Siapa? Ya Yesus berbagi 3 wujud.
Oh. Allah Bapa, Oh iya, Allah berarti Putra, Tuhanmu satu tapi Allah Kudus. wujudnya 3 gitu. Berarti itu wujudnya 3. bukan. Tapi berbagi 3 wujud kau bilang tadi, Dek. Tuhan saya adalah satu. Iya, yang satu itu Terbagi siapa 3 namanya? yaitu Allah Bapa. Satu terbagi 3. Ini macam mana ini? Yang betul, Pak C. Kamu tahu Tritunggal atau tidak? Saya tahu Tritunggal. Ya, terus. Bagaimana pemahaman Tritunggal? Tritunggal itu apa? Kan saya sudah bilang sama kamu. Allah Bapa, Tritunggal Allah itu Putra, Allah adalah Kudus. ajaran. Iya, diam, dengar ya. Tritunggal Memang kalau ini kau adalah babi, kata-kata. kalau kau babi, kau jangan hina Ya, kau yang makan kamu babi, orang. kok. Yang makan- Terus, yang makan kau babi bilang, kau. Itu yang apa ajaran di Arab itu minum air kunci Apa? minum itu kencing muntah itu. Kenapa minum emangnya? kita? Daripada Tuhan kau suruh minum racun. Itu memang kau babi. Kalau kau tidak mau jadi babi, makanya Kau kan makan babi. Kenapa makanan betul. kau Memang hina? kau hyper betul memang. Kok hyper lu kau? Kau naik ke Habis- sini sudah langsung tarik napas. Habis maki-maki tuh. Itu Kristen banget. Enggak, itu Kristen banget ya teman-teman ya. Itu Kristen banget ya. Itu cerminan Kristen sekali ya. Jadi Kristen ini mengaku Tuhannya satu tapi terbagi 3. Ketika kita konfirmasi berarti Tuhanmu terbagi 3. Oh, tidak begitu. Katolik Tidak kali ya. begitu. Katolik sekali Katolik dia sekali tadi. ya. Terus apa salahnya dengan babi? Bukankah babi itu yang kau masukkan ke dalam mulutmu? Kau bilang saya babi, tapi kau suka makan babi. Lucu kalian itu ya. Makanan kalian pun kalian hujat gitu loh. Tapi Tuhan kalian aja kalian hujat ya, nggak apa-apa lah. Makanan kalian pun kalian hujat. Kita Buton. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, tadi saya mau naik ini, saya mau ajar tuh yang tadi tuh yang barusan naik si Resi itu tuh. Nggak apa-apa biar Bang. aja. Kami aja bisa selesai kok itu. Mabuk lemak babi dia itu. Ya Enggak, Bang, maksud- ada Dia, tulisannya dia ya. makanannya dia hujat, makanannya aja dia hujat kok. ada sedikit mungkin yang saya Berarti sampaikan. tanpa dia sadari dia menghina orang dengan perkataan babi, berarti yang selama ini dia makan adalah hewan yang paling hina. Ya, dia sendiri mengakui. Lagian Ya, ada kenapa lagi dia Bang mau- yang mau disampaikan? Ya, ada yang sampaikan begini maksudnya. Kan harusnya ini teman-teman OTN ini agak sedikit berpikir bahwa memang kalau mau dicocokkan bahwa ajaran mereka ini kan memang lebih terkoneksi dengan warisan pagan, seperti ibaratnya mati dan bangkit di hari ketiga itu kan terjadi juga sama Dewi Inanna kan. Iya. Terjadi juga pada dewa-dewa Banyak. Osiris. Dewa Osiris. Dewa artis pun juga. Bahkan logo apa salib itu kan juga kan sesuai dengan lambang yang ada di kuil apa itu namanya itu saya lupa lagi, Satanik. di Mesir. Bukan yang di Mesir, yang dari Mesir kuno itu logo apa semua itu apa salib gitu loh. Jadi memang sangat terhubung dengan warisan pagan. Hanya yang nggak tahu mereka ini apakah mungkin lemak babi itu sudah menyumbat otak sampai gagal berpikir Semua bang gitu. kesumbat bang, kupingnya, hidungnya tersumbat lemak babi kayaknya. Soalnya naik ke atas teriak ngamuk-ngamuk, ditajak baik-baik ngobrol nggak mempan, tiba-tiba ngata-ngatain orang babi, padahal babi makanannya loh. Iya, tapi saya salut sama kalian semua ini sudah sangat maju tak gentar gitu loh, tidak pernah berhenti untuk membela agama kita gitu loh dengan Ya, semua. kita bukan kayak Yesus Bang yang menyerahkan diri aja. Enggak kan sebenarnya kan begini, saya kan pernah hajar sama naik diannya si mata pisau itu kan, dia kan memang kayak saya kenapa saya naik itu kan Robert Lele. Ya, Robert Lele namanya. sebagai itu. Kan selalu dia mau mencoba menggambarkan kalau Tuhan Islam itu katanya tidak maha kuasa karena tidak bisa jadi manusia. Terus saya balikin, kalau Tuhan maha kuasa bisa nggak dia mengampuni dosa manusia tanpa harus pakai drama gitu lewat selangkangan, digantung, ditelanjangi dan Nah, tadi dia kan udah jawab bang. Yesus tidak mampu mengeluarkan manusia dari neraka lah. Sekelas Nabi kita aja bisa ngeluarin orang dari neraka. Ya bukan itu. Jadi agak memang banyak orang cerdas, tapi ternyata banyak yang tidak berakal. Mereka punya kecerdasan sebenarnya, tapi ternyata nggak berakal. Nah, betul bang. Teman-teman kita Kristen ini punya kemaluan, tak punya rasa malu, punya otak, tak punya akal, punya hati tapi tak punya empati. Kemampuan Iya. itu yang mereka tidak punya.
sama ibarat Ibaratnya sama dikasih Allah sama. ya sama ibaratnya begini, ketika mereka muncul dengan framing Islam botol, padahal saya kasih mereka gambaran begini. Kalau kita mau menilai siapa di pihak mana yang fix botol adalah, mari kita lihat faktanya. Sampai detik ini tidak ada satu bentar bang, Ah, abang mau nengok yang botol. Kita tes ini. Jen Islam Kristen. Kristen. Selamat malam, Kristen. salam kenal semua. Oke. Ya, Selamat malam. Oke, berapa Tuhanmu, Jen? ya, Tuhanmu berapa? satu. Kenapa Bapak jadi? siapa? Bapak siapa? Allah. Bapak siapa? Bapak Tuhan apa Allah. bukan? Hah? Tuhan apa bukan? Tuhan apa bukan? Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Roh Itu- Kudus Tuhan apa bukan? Tuhan. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Berapa kali aku bertanya? 3 kali. Tuhanmu ada berapa? Ini Tuhanmu ada berapa? konsep itu. Nah, kan nampak kan tolong. 3 kali pertanyaan, 3 kali menjawab, Tuhannya tetap satu. Itu dengar. Itu konsep Tritunggal itu. Oke, di mana kamu, siapa yang mengajarkanmu Tritunggal? Memang secara eksplisit itu, kata Tritunggal di dalam Bible itu memang tidak ada. Dari mana kamu tahu? Kejadian sampai Wahyu. Iya, itu dari kata mana kamu tahu Tritunggal? Tidak pernah ada. Ya, dari mana kamu tahu Tritunggal? Iya, dengar dulu. Makanya saya bilang, iya dengar dulu. Tetapi konsep ajaran tentang Tritunggal itu ada. Ya, konsep ajaran tentang Tritunggal ini ada di mana adanya? Ada. Iya. Di mana? Ada. Baca Bible bagus. Mana? Itu baca. Ya, di mana? Roh Kudus itu begitu. Di mana? 3, 1. Di mana? Apanya yang 3, apanya yang 1. Oke. Buka baca. Apakah dari Bapak itu Yesus? Sampai perjanjian bara Injil itu ada semua. Udah janganlah kami pula. Udah aku baca Bapak dari bukan kejadian Yesus. kecelakaan, kebakaran sampai keguguran udah selesai aku baca ya. Ya, sekarang kau jelaskan aja. Bapak Kau mendapatkan bukan pemahaman. Yesus. Bapak bukan Yesus. Iya. Berarti berbeda, Iya. betul? Berbeda, betul? Apanya yang berbeda? Bapak dan Pribadi Yesus yang berbeda, berbeda. betul? Iya, bedanya pribadi saja. Pribadi, Bukan apanya bedanya. yang sama? Apanya yang sama? Hah? Apanya yang sama? Hakikatnya yang sama. Hakikatnya. Hakikat Allah. Apa hakikat itu? Iya. Hakikat itu Allah apa? Sendiri. Hakikat itu Allah apa? sendiri. Definisi hakikat itu apa? Itu sesuatu apa namanya? Saya sudah lupa jadi. hakikat hari-hari terikat di gantungan. Jangan banyak baca di situ. Oke. Karena kalian Oke, tidak paham oke. tentang Jens. konsep itu. Jens. Iya. Oke. Iya. Yesus dan Bapa beda, betul? Betul. Ada berapa ketika kita menyebut Yesus dan Bapa? Yesus dan Bapa ya, Yesus satu ya, Bapa lah satu lagi, 2 toh. Kenapa Ya, jadi 2? berarti dua. Nah, berapa Tuhanmu itu? Bapa dan Yesus? 1. 2 oknum. 2 oknum. Satu. 2 oknum, 2 subjek. Bapa satu, Yesus satu. Betul. Ada berapa, Jens? Kita ini percaya Allah yang esa, tapi Allahnya tidak mutlak esanya. Tidak mutlak Esa. Baru kali ini aku tahu Tuhan tidak mutlak. Iya, Ada toh. tidak mutlaknya. Karena di sana ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ. Oke. Tapi bukan 3 Oke. Allah di sana, namun hanya ada 1 Allah. Itu begitu. Oke.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana letak esanya? Yang mana siapa? Apa? Esanya itu hakikat Allah itu loh. Sabar. Iya. Bentar. Berarti bukan individunya yang esa. Cuma jabatannya yang esa. Elemen tidak baik. Bukan itu orang ini Hani. Hei, tuh. Sungana. Sabar sebentar, nanti saya naik lagi. Sabar Ani saya ada buat. Iya, Nek. Iya. Sabar. Oke. Sama Paulus itu. Ron 0704. Apa? Kristen Islam. Kenapa? Kristen Islam. Kristen. Oke. Siapa Tuhanmu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Astagfirullah, udah kita Yesus itu coba Allah. saya masuk ke ini, ke Siron dulu deh. Kalau si kita butuh nih kasih ke Tante Mika aja. Kita bukan Ron, saya mau Islam. tanya. Siapa tadi? Kita butuh nih. Yang tadi mana? Yang tadi tuh makananmu aja tuh. Yang tadi. Udah turun dia turun ada urusan katanya. Oh yaudah, saya ke Siron aja. Ron, apa perbedaan Tuhan dan Allah? Perbedaan Tuhan dan Allah itu apa? Sama-sama aja. Sama-sama kan? Ditanya perbedaan ya bisa. Sama-sama Tuhan dan sama-sama Allah. Yang saya tanya perbedaan lalu dia jawab sama-sama gitu. Ada apa dengan kalian ini ya? Nggak ada bedanya. Yang saya tanya, gini, berarti nggak ada bedanya? Derita. Nggak ada bedanya? Ya. Bedanya, Mbak. Tapi gini, menurut Mikana, kalau Alken bilang Allah, itu sama dengan Tuhan negeri Mekah, kata Mikana. Yang benar tuh Ya, gini. Yahweh. Nah itu. Ya, gini Bukan Allah, nih bukan. Pak dosen ya. Lanjut. Buka, kita nggak usah masuk ke denom itu terlalu sulit untuk Ron ini. Saya hanya kasihan bahwa Ron mengatakan bahwa Tuhan dan Pertanyaan gampang. enggak. Iya, sabar dulu dong. Coba izinkan saya ngomong dulu di komalnya umat Islam ini loh, ya. Di komal umat Islam, masa saya enggak boleh bicara di sini? Oh, iya. Kan kamu bilang Tuhan dan Allah itu tidak berbeda, betul? Berarti Yesus itu Allah Bapa. Berarti Yesus Allah Bapa. Ketika Yesus menyusu kepada ibunya, berarti Allah Bapa yang menyusu kepada Bunda Maria. Itu firmannya. Gimana ini nggak konsisten? Firman itu. Tapi katanya sama. Oh, udah beda sekarang. Iya kan? Allah itu berfirman jadi Yesus. Tadi sama, sekarang jadi beda gitu. Gara-gara menyusu jadi beda gitu. Enggak, itu sama aja. Allah itu Yesus. Makanya saya tanya, sama atau beda Allah dengan Yesus? Allah Bapa dengan Yesus Sama atau beda? aja. Penyebutan. Nah, sama aja. penyebutan. Berarti ketika Yesus menyusu, Allah Bapa ikut menyusu enggak? Katanya Itu sama. firman Yesus Oh, beda jadi sekarang. Yesus. Oh, Iya. beda. Jadi beda, guys. Jadi Enggak sebenarnya sama. loh, berarti Allah Bapa menyusu nggak kepada Bunda Maria ketika Yesus menyusu kepada Bunda Maria? Enggak, itu tuh Loh, firman gimana itu? Allah. Nah, inilah apa yang menjadi. Oke, saya cukup ya. Nanti saya kasih ke Tante Mika. Tahu nggak teman-teman Muslim, kenapa Siron ini tetap jadi Kristen? Karena ini tidak bisa jujur. Ya, satu tidak bisa jujur, yang kedua tidak mau ilmiah dan tidak mau rasional karena sudah diikat oleh doktrin. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6, dia tidak akan pernah beriman walaupun kita berikan petunjuk seabrek-abrek. Maka kita di sini tuh santai diskusi, nggak mesti harus mereka paham, tapi setidaknya kita pertontonkan inilah kalau jadi Kristen tuh begini. Jadi Kristen itu akan mendebat diri sendiri. Tadi dikatakan Yesus dan Allah sama, tiba-tiba
tiba-tiba ketika ditanya, terus kalau Yesus menyusu berarti Allah Bapa menyusu? Oh tidak, itu kan beda. Nah kan seperti itu. Artinya sebenarnya perdebatan yang dilakukan oleh umat Kristen itu bukan berdebat dengan kita, tapi umat Kristen berdebat dengan dirinya sendiri. Kita hanya menjadi pengingat bahwa hei, kalian lagi debat sama diri kalian loh. Kami mengingatkan omonganmu di awal bahwa Yesus dan Allah Bapa sama. Lalu kami ingatkan kembali kemudian bahwa ketika Yesus menyusu berarti tidak sama. Berarti sebenarnya kalian sedang berdebat dengan diri kalian. Ron yang pertama bicara bahwa Yesus dan Allah Bapa sama dibantah sama Ron yang kedua yang mengatakan Yesus berbeda dengan Allah Bapa ketika menyusu. Ya, itu kenapa kamu jadi Kristen. Gara-gara itu kamu jadi Kristen. Iya. Udah paling, ya nggak apa-apa kalau udah kamu. paling benar kau ya, udah paling benar kau. Oh iya, Kau kan saya tahu, pasti. kau kan Saya tahu bukan paling benar, bahwa- saya benar. Iya, kau kan tahu bahwa Yesus itu punya dua natur. Itu dalam kemanusiaan dan dalam keiliannya. Tunggu. Saya tidak tahu loh kalau ada di Bible kalau Yesus kau nggak dikatakan tahu, dua makanya aku natur. jelaskan. Kalau kau nggak tahu, Iya, aku mana jelaskan. ayatnya? Mana ayatnya Yesus dua Udah. natur di Bible? Nah, dua natur Mana itu ayatnya? pas natur kemanusiaannya itu ketika dia lapar. Iya, Ya. di mana dikatakan Yesus punya dua natur? Dengar dulu, natur ilahnya itu Loh, ketika kenapa dia saya bisa harus mendengarkan membangkitkan- orang yang ya kenapa Iya, kok saya harus dengarkan, mendengarkan aku kamu? jelaskan. Ketika Lah, dia kenapa? Alasannya bisa apa? membangkitkan Tunggu, manusia. sabar. Sekarang jadi Sabar. pertanyaan, apakah Nabi membangkitkan? Sabar. Bisa nggak? Nabi seperti jangankan Yesus? bisa. Nabi Muhammad bahkan paha kambing aja bisa bicara loh, hidup di tangannya. Saya mau tanya Nah, dulu itu sama dongeng kamu. itu namanya itu. Ya udah kalau gitu dongeng juga ketika Tuhan kau membangkitkan orang, karena Tuhan Ya kau udah mengatakan saya dia jawab. tidak pernah Kan? Sekarang bermujizat. saya bertanya lagi. Ya aku sudah menjawab juga, belum Iya, lagi, udah belum saya izin dan bertanya ke kau. bertanya. Kan itu Kenapa pertanyaan saya harus Sekarang saya sebentar loh? Kenapa sekarang aku saya buru-buru bertanya ke begini? kau, mampu Loh, nggak? kenapa kok tantrum begini? Ya kenapa kerjanya santai lah? Taunya bertanya aja nggak bisa mau. Juga justru di sini kalian disuruh bertanya loh. Oke, saya Kenapa aku bertanya jadi kalau gitu. gini? Oke. saya Tapi bertanya. selesaikan dulu. Udah, Kau itu kan tadi yang bilang pertanyaan Yesus tadi, itu dua loh, natur. kenapa kok? Kenapa takut? Di mana ayatnya Yesus dua natur? Di mana ayatnya Yesus Udah. dua natur? Kau tahu Elia Yesus- juga bisa menghidupkan orang mati, berarti Elia juga dua natur. Ya kau sekarang bertanya tentang Yesus apa Elia? Elia bisa menghidupkan Makanya orang mati. fokus Kalau tema Yesus itu. bisa dua. Kalau Yesus kau Nikah katakan dua Rifam natur Layu. karena bisa menghidupkan orang mati nggak Ya, apa-apa. makanya fokus Dikatakan pada tema, muka layu kita sama muka berbicara orang yang tentang jelek itu Yesus. nggak apa-apa. Loh, kalau kau bilang Yesus dikatakan dua natur karena bisa menghidupkan orang mati, Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Berarti dia dua natur. Walaupun juga manusia kok kau banyak kali. Ya mana dalilnya Allah manusia coba mana? Oke. Aku buka kalau gitu. Ya, silakan. Buka ya. Inilah umat Kristen teman-teman, jangan salahkan mereka kurang ajar begini karena ini Tuhannya yang ngajarin ya. Jadi kalau kita dengarkan mereka kurang ajar, itu Tuhannya yang kurang ajar. Udah cari dulu ayatnya, ya. Teman-teman, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kalau pembicaraannya kurang ajar, itu bukan mereka yang salah. Yang salah itu Tuhannya. Enggak, saya cuma bilang. Tunggu, bentar dulu ya. Kenapa kalian kok takut? Kenapa sih kalian? Santai lah. Di dalam diri orang Kristen itu ada Roh Kudus. Jadi kalau mereka kurang ajar, nggak beradab, itu jangan salahkan mereka teman-teman ya. Itu Tuhannya yang kurang ajar ya. Karena dalam dirinya ada Tuhan. Jadi mereka itu bicara atas bimbingan Tuhan ya. Maklumin ya. Jadi kita nggak mau ya. Loh, saya tanya sama kamu, mengatakan Tuhan terkutuk itu kurang ajar atau terpelajar? Itu kan kamu yang bilang tadi. Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa itu yang mati di tiang salib? Itu asal comot aja kamu. Baca itu seluruhnya. Iya, makanya saya tanya. Di Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Dan yang terkutuk itu siapa namanya? Itu kurang ajar atau terpelajar? Ini Ayo. baca dulu ini. Silakan Bisa. kau baca. Yaudah kau baca. Oke, dari di sini ya, Ibnu Tamiyah ya. Hadis. Oke, kita baca di sini. Apa perkataan Hadis Muhammad? berapa? Hadis berapa dan kata Udah dan kau lihat kitab aja ini apa itu? berarti Ibnu Tamiyah ini. Oh, enggak bisa. Kau Ya, coba kau besarin nih, suruh saya. takutan. Kau Ya, tunjukkan sama aku baca kitab dulu, apa aku baca itu. dulu. Aku baca dulu. Apa dikatakan sih? Ini Ya, tunjukkan. Ini. Tunjukkan. Ini nih apa dikatakan nih? Aku melihat apa nih? Apa? Aku melihat Al-Aswad dalam bentuk pemuda amrat yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya. Nah, kita baca lagi nih. Nah, aku melihat rokku dalam bentuk pemuda amrat berambut keriting. Baca sampai selesai. Dengan pakaian berwarna hijau. Iya, di mana di Udah. hadis itu terdapat di kitab apa? Ini bentuknya manusia bukan ini? Iya, di mana? Aku juga punya loh. Tuhan kau berzina 3 kali juga ada aku. buka dulu ini. Iya, makanya aku Takut. ya, tunjukkan itu bukan takut. Itu di mana di kitab apa? Di kitab Apapun apa? dilapor-laporin kayak gini. Di kitab apa? Di kitab apa itu tertulis, Dek?
Nih, aku juga punya ayat ini loh. Yesus Jangan mencolok pantat repot keledai dong ada kalau loh. ini, Ada kalau nih. Yesus repot mencolok nggak pantat jelas. keledai nih ya. Nih. Nih, aku Udah punya ayat takutkan Yesus kali. mencolok. Iya, iya. Makanya Allah Nggak bukan takut. iya. Nggak takut. Belum Takut. rebonding. Kok ya Tuhan kau yang butuh rebonding, Udah Tuhan kan, kau belum yang umurnya rebonding kan? panjang. Di kitab apa itu tertulis? Menyalami Kenapa? tangan Ini aku Allah, bilang. menyalami tangan batu sama Ada ini. diam dulu. Saya bisa menunjukkan kalau Yesus pernah mencolok pantat Dan keledai tahu kan? nih. Yesus memasuk. Aduh, ini orang. Diam dulu ya. Udah dibawa aja dulu ya nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian cara Kristen itu begini teman-teman ya. Nih saya tunjukin ya. Yesus itu pernah memasukkan jarinya ke dalam dubur keledai teman-teman ya. Mika punya ayatnya? Yuk, silakan bacakan Mika. Silakan Mika bacakan. Kalau Yesus pernah memasukkan jarinya ke dalam pantat keledai ya. Oke, ada nih. Nih, saya tunjukkan ya. Ini caranya Kristen. Kita lihat cara Kristen teman-teman berdebat ya. Nih. Matius 19:28 teman-teman ya. Jadi ini cara Kristen berdebat nih. Ambil sumber dari Google, tidak perlu penjelasan, tapi bacakan lalu katakan itu adalah sebuah kebenaran ya. Ya kita lihat. Nih. Bahwa Yesus pernah memasukkan jari atau anunya ke dalam pantat keledai ya, gitu. Nih. Kita kan menunjukkan cara Kristen kalau seandainya berdebat seperti ini gitu ya. Nih. Kenapa nggak berdebat sama Edis? Pasti kalah ya. Edis, enggak, ngapain debat sama Edis? Kami sepakat kok sama Edis kok. Enggak, saya sepakat sama Edis. Saya sepakat sama Edis. Saya enggak perlu debat sama Edis. Saya sepakat sama Edis kalau Yesus punya Tuhan kok. Ngapain berdebat sama orang yang sudah sepakat sama saya nih? Yesus memasukkan tangannya ke dalam. Nih, naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dan dari Beftage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus berseru, inikah kerjaan Mesias? Matius 20 nomor 22. Nah, ini cara Kristen. Cara umat Kristen itu adalah kutip sesuatu yang beredar di sosial media tanpa perlu menjelaskan isinya, maka dianggap itu sebagai kebenaran. Nah, inilah modelnya metode Kristen seperti yang saya lakukan tadi teman-teman. Cukup kutipkan saja tanpa perlu dijelaskan dari situs apa, dari kitab, tidak perlu gitu. Ini yang dilakukan oleh si Kristen yang tadi itu. Jadi kalau kita menggunakan cara seperti Kristen-Kristen tadi, maka kita akan seperti ini nih, bisa menunjukkan bahwa Yesus pernah memasukkan jari telunjuk dan penisnya ke dalam pantat keledai. Nah, sayangnya kita bukan Kristen, kita Islam. Di Islam ini tidak diterima. Kenapa? Karena kita kalau ditanya literasi itu datang dari mana, kita harus tunjukkan literasi itu tidak jelas. Kita beda, kita terpelajar bukan kurang ajar. Ya, jadi kalau cara Kristen tadi itu ya berbahaya buat agamanya sendiri, karena Yesus kita bisa tunjukkan beredar di Google, Yesus pernah memasukkan anunya ke dalam keledai gitu. Tentang hadis yang dibawanya tadi, hadis ini maudhu dengan sanad yang dhaif dan matan yang mungkar. Hadis ini mengandung ilat ya. Nah, ini teman-teman, hadis yang dibawanya itu adalah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pemuda amrat yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya ya. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa hadis ini adalah dhaif ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi karena di dalam keislaman itu pasti jelas. Ya. Itu aja biar teman-teman di bawah paham ya. Doif, Mika, itu maudhu palsu. Oh ya, maudhu doif loh, maudhu ya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman Muslim. Kalau kita mengikuti cara umat Kristen berdebat, maka seperti itu mereka akan babak belur. Ya, saya juga bisa kok menemukan dalam situs manapun pernyataan-pernyataan tentang Yesus. Bahkan kami bisa menunjukkan pernyataan Martin Luther sendiri yang mengatakan Yesus sendiri berzina 3 kali gitu. Nauzubillah min dzalik kan. Bedanya adalah kami kami bukan penghujat seperti kalian. Ya, begitu. Ini ya maudhu ya teman-teman ya. Betul ya. Kelemahan sanad hadisnya ditambah dengan matan yang mungkar sudah cukup untuk menyatakan hadis ini maudhu ya, palsu ya, hadis palsu ya teman-teman ya. Coba lanjut Uni. Ron. Iya. Ron, bagus kau bertanya aja Ron. Itu pun kalau mampu sih bertanya. Ya. Nambahin lagi nih Tante Mika, tadi kan Otet ini biasa sukanya mengatakan umat Islam itu suka minum kencing onta, ya kan?
Ini buat teman-teman netizen aja. Ternyata kucing unta itu beberapa jurnal artikel ilmiah itu sangat baik bagi kesehatan ya. Jadi Rasulullah itu sudah tahu gitu kan ratusan tahun yang lalu, ternyata diuji dari laboratorium kesehatan. Ada beberapa zat senyawa bioaktif namanya laktoferin, imunoglobin, enzim dan antioksidan. Jadi setiap kali Oten pengen mengatakan minum kencing unta itu nggak jadi masalah, itu bagus bagi kesehatan, ya kan? Dan itu sebagai semacam herbal atau obat. Tetapi kalau Oten minum kencing babi bagaimana gitu kan? Nah beda lagi kan? Nah makanya setiap Anda berbicara itu pasti ada konteks secara ilmiah atau saintifik ya kan, dibandingkan Anda minum kencing babi atau kencing anjing lebih parah lagi. Kencing unta banyak ada nilai herbalnya, ada obatnya, antibiotik dan segala macam. Itu aja, terima kasih. Hanya ingin mengkanter pernyataan Oten selalu bilang Islam minum kencing unta. Terima kasih. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.